Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Dibuktikan di situ bahwa selama 12 tahun ini ternyata si korban, ya kita tahu 2018 atau 2019 atau itu lupa lah tahunnya. Barulah kami saling mengetahui bahwa kami juga korban gitu. Artinya di situ logikanya dia. Jadi sebenarnya beban pembuktian itu ada di kejaksaan gitu, yang membuktikan kesalahan terdakwa gitu. Nah, seharusnya mereka sangat berkepentingan dengan penahanan ini, tapi kenapa tidak ditanya? Itu saya juga bingung itu. Kenapa? nggak bisa gitu maksudnya kita nggak bisa menutup kemungkinan juga, nggak bisa menutup mata kalau ini kan Bang Desmond cuma berada di satu pihak ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda semua menyaksikan obat kali ini. Kita jumpa kembali ya teman-teman semuanya di obat episode 14. Nah, kali ini ada yang nggak kalah menarik nih teman-teman semuanya dengan episode 12 kemarin. Oh iya, saya mewakili teman-teman Harian Netra semuanya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe video ini dan juga yang sudah nonton video-video kita, khususnya video episode obat 12 kemarin. Dan wah, itu ramai sekali. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang komen-komen di kolom komentar ya, apapun itu ya, kami berterima kasih banyak untuk kita semuanya yang sudah turut meramaikan video ini dan turut menonton video ini dari awal mungkin sampai akhir, ada yang gitu ya. Dan ya, kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, yang udah nonton, yang saat ini sedang nonton dan belum subscribe, yuk kita subscribe dulu, kita dukung channel kita ini, Harian Netra. Mudah-mudahan channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya dan bisa menghasilkan konten-konten yang bisa mengedukasi dan juga memberikan informasi-informasi yang lebih menarik dan juga berguna untuk kita. Nah, oke, kali ini tanpa panjang-panjang lagi, kita akan melihat dan akan mengundang, lebih tepatnya mengajak rekan kita juga sesama member Harian Netra, dalam hal ini founder Harian Netra sendiri ya. Dalam hal ini adalah Bang Desmond. Oke, Bang Desmond, halo, selamat. Ya, halo Bang. Hari ini ya, selamat apapun ya. Ya, selamat Jadi, siang waktu ya, ini selamat video ini di-tag ya. Jadi ini Ya. saya jadi narasumber ini ya. Iya, kali ini jadi langsung. Nggak nge-host kita ini ya. Nah gini, sebelum mungkin kita ini mungkin sedikit juga background saya jelasin. Nah, Bang Desmond ini background pendidikannya ialah udah gelar S1 ya Bang Desmond ya, S1 hukum ya, dan sekarang lagi menempuh S2 juga hukum di salah satu universitas di Medan ya. Nah, dan inilah yang menjadi latar belakang mengapa saya atau kami atau tim Harian Netra mengajak Bang Desmond untuk kita buat bincang-bincang. Sebenarnya ada cerita di balik ini. Nah, kemarin itu sebenarnya ceritanya Bang Desmond bilang setiap kali teman-teman menyarankan, bahas kasus ini dong, kasus ini, gitu. Cuman Bang Desmond lebih memilih untuk, malas kita. Bisa diceritakan itu Bang Desmond gimana itu? Kalau tiba-tiba sekarang ini mau speak up. Ya gini. Jadi selama ini kan nggak pernah pengen lah, maksudnya di Harian Netra itu kalau bisa ya nge-host aja gitu kan. Karena lebih enak aja gitu nge-host gitu, mengasah public speaking juga gitu kan. Intinya kalau ibaratnya kalau dari di Harian Netra jadi anak ilmu komunikasi lah gitu. Nah, jadi tiba-tiba ini kan kemarin Bang Jere di grup
itu grup di Harian Netra, tapi yang di grup ini ya. Itu kirim link video apa ya, klarifikasi atau apa istilahnya gitu, yang dari pengacara Julianto Eka Putra di YouTube Deddy Corbuzier ya Pak. Itu kemarin tuh sampai rame itu pada nonton itu kan, teman-teman itu sampai kalian pada bahas itu. Terus aku bilang, enggak, aku nggak menonton gitu. Nanti aku takutnya gini Bang Jar, saya ya, opininya nanti terbelah gitu. Maksudnya saya di sini kan berusaha untuk netral, sebagaimana episode 12 sudah kita upayakan untuk netral gitu ya. Nah, tapi takut nih opininya terbelah, jadi mengarah ke, karena saya paham gitu. Bagaimanapun seorang pengacara yang baik, apalagi sekelas pengacaranya Julianto ya, kita tahu lah ya siapa ya kan gitu kan. Nah, itu tentu punya potensi yang kuat untuk menggiring opini, walaupun bukan disengaja ya, tujuan dia membela ya Bang Jack. Nah, tapi ya itu. Nah, akhirnya saya tonton nih, udah banyak yang bahas nih. Tapi ternyata setelah saya tonton, nah benar Bang Jar, benar. Ya saya Apa itu memang benar? benar-benar jadi memihak nih ke korban. Oh, ke korban ya. Iya, Kenapa jadi enggak anehnya kenapa setelah nonton video itu yang orang-orang kalau teman-teman tahu, orang-orang pada kebanyakan juga kayak oh iya ya. Jadi kebanyakan orang cenderung melihat bukti kan Bang Desmond ya. Nah, kenapa Bang Desmond bisa ini tergiringnya ke korban itu. Padahal yang ditonton itu video klarifikasi pengacara kerjanya JE ya. pengacara ini. Yeah. Ya, karena nah ada banyak hal yang menurut saya apa ya, bisa dibilang nggak, kalau dibilang nggak sesuai, bukan nggak sesuai, tapi sangat aneh gitu, Bang Jar. Gitu. Apa sih kalau keanehannya banyak sih Bang Jar, mungkin langsung aja lah di ini. Oke. Ya, banyak keanehan ya berarti ya yang Bang Desmond bisa dan apa analisa nanti ya Iya. dalam pembahasan itu ya. Mm-mm. Oke, teman-teman. Sebelum itu kita mungkin perlu disclaimer ini Bang Desmond ya. Kalau dari aku pribadi, aku sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini, pembahasan ini, aku cuma mau disclaimer kalau background itu tidak seperti background Bang Desmond ya. Bang Desmond backgroundnya hukum dan aku hanya sebagai ibaratnya di pihak orang awam yang ingin tahu bagaimana sih sebenarnya hukum itu, dan dari dua, jadi aku akan tetap berusaha netral dan akan mempertanyakan beberapa hal yang mungkin yang menjadi pertanyaan di kebanyakan orang awam ya Bang Desmond ya, baik itu setelah melihat videonya dari Om Deddy di hak jawabnya pengacara JE dan juga dari korban. Nanti kita akan lihat pembahasannya ke belakangnya, dan mungkin Bang Desmond ada mau disclaimer sesuatu atau gimana? Ya, saya mau sampaikan bahwa apapun nanti yang saya sampaikan itu sifatnya opini, bukan suatu kepastian ya teman. Ya. Tentu opini terlepas dari bagaimana teman-teman menilai aja. Nanti saya akan tetap, kita di sini mengembalikan kepada teman-teman menilai. Walaupun mungkin kesannya saya agak memihak atau bagaimana, tapi saya akan sampaikan senetral mungkin gitu. Oke. Ya, jadi tidak ada unsur menggiring opini atau berada di satu pihak ya. Enggak. Ya. Oke, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan poin pertama mungkin, atau yang pertama mungkin banyak orang yang pertanyakan Bang Desmond. Nah, di videonya Om Deddy, salah satunya itu kan mereka para pengacara ini, pengacara JE itu mengatakan kalau ada sebuah rekayasa Bang Desmond di balik kasus ini gitu. Nah, itu bagaimana Bang Desmond menanggapi hal tersebut kira-kira? Nah, itulah titik aneh yang pertama gini ya Bang Jar. Yang dikatakan rekayasa kan bukti itu ya Bang Jar ya, bukti tentang adanya video pelecehan dan foto dan segala macam lah, bentuk-bentuk visual elektronik yang menyangkut pelecehan itu direkayasa gitu ya Bang Jar ya. Yep. Nah itu, saya memandang itu sebagai sesuatu yang aneh gitu Bang Jar. Klaim yang seperti itu dari pengacara, dari kuasa hukumnya Julianto itu seperti aneh aja gitu. Anehnya di mana? Karena begini, kita kan tahu ini kasus posisi korban sangat sulit membuktikan dirinya, Pak. Ya kan? Karena kurang alat bukti dan segala macam ya gitu ya.
kurang lah intinya kan. Nah, ya saya juga udah sampaikan ini di kesimpulan obat 12 kemarin bahwa memang akan sulit bagi korban. Nah, tiba-tiba pengacara Julianto atau kuasa hukum Julianto masuk ke podcastnya Om Deddy Corbuzier dan mengatakan bahwa ini ada rekayasa. Dan kami sudah sampaikan ke persidangan. Ya, saya menyoroti yang pertama gini. Kalaulah benar, Bang Jer, ini direkayasa, kasus ini direkayasa, tentu kita harus menganggap dong. Karena ya kita berasumsi yang merekayasa itu cerdas loh. Terlepas dari tujuannya apa ya. Nah, tapi kenapa sesuatu yang direkayasa untuk tujuan yang tentunya ada ya, gitu ya. Yang katanya tujuan bisnis itu ya, Bang Jer, gitu ya. Nah, kenapa rekayasanya nggak sempurna? Gitu. Maksudnya gini, kenapa hasil rekayasa yang dibuat itu tidak menghasilkan bukti-bukti yang kuat bagi korban? Aneh kan? Itu sebuah rekayasa aneh. Gini ya Bang Jer. Bang Jer merekayasa suatu cerita. Ceritanya nggak sempurna. Aneh kan? Karena gini, kan diklaim di sana juga tentang mereka menemukan fakta bahwa itu dilakukan untuk kepentingan bisnis, untuk menjatuhkan Julianto gitulah, gitu kan? Nah, sementara oke, untuk tujuan itu dengan dana-dana yang katanya disebut-sebut ya, dana dibiayai dan segala macam itu ya, macam-macam itu. Bahkan ada yang sampai didesain segala macam, pokoknya melibatkan banyak pihak dan melibatkan banyak biaya tentunya. Kenapa rekayasanya nggak sempurna, Bang Cik? Kalau mau hasilnya yang seperti ini, buat apa rekayasa sedemikian rupa sampai katanya pakai studio-studio ya? Kenapa hasilnya hanya foto-foto yang secuil yang kemudian dijadikan dasar bagi pelapor, korban dalam hal ini? Aneh kan? Kalau saya merekayasa sesuatu, ya saya harus rekayasa dengan benar-benar. Meyakinkan dong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kasus ini direkayasa, Bang Jan, ngapain dimulai dari 2009? Mereka yang merekayasa itu harusnya pintar. Bukan harusnya pintar, memang ya, namanya juga merekayasa udah pintar dong, Bang Jan. Kan intinya mereka pengen Julianto kena nih, kan gitu. Lalu kenapa kasus ini didesain dimulai dari 2009? Kenapa nggak dibilang aja 2018 gitu? Biar lebih fresh gitu, ya nggak? Nah, dimulai dari 2009 katanya. Hal ini membuat bagi korban sulit. Kenapa? Karena banyak pertanyaan ke korban datang kan. Kenapa baru sekarang melapor? Nah, itu kan kejanggalan-kejanggalan seperti itu yang diciptakan oleh kuasa hukum. Maksud saya gini, itu kan blunder bagi korban. Kalau misalnya dia buat rekayasa dan dinyatakan bahwa itu terjadi 2009, itu kan blunder bagi korban. Aneh jadinya kan. Kalau dikatakan bahwa itu rekayasa. Nah, itu sorotan saya yang pertama. Makanya saya bilang janggal gitu. Pendapat atau pernyataan atau klarifikasi dari kuasa hukum Julianto di bagian ini. Oke. Tapi memang make sense sih. Make sense kalau misalkan dibilang rekayasa, tapi bukti yang dari pihak korban itu hadirkan itu sangat minimalis sekali ya, Bang Risman. Iya. Bahkan katanya bahkan katanya cenderung kayak tidak diterima atau bagaimana, Bang Risman, di kepolisian? Tidak meyakinkan. Nggak usah kita bahas tentang tidak meyakinkan. Jadi memang make sense sih. Tapi kalau misalnya Bang Risman, misalkan saya tabrakin dengan yang ini, Bang Risman, dengan kalau memang kasus ini tidak rekayasa, terus selama 12 tahun itu bagaimana, Bang Irfan? Soalnya kan kalau kita dengar di video-video itu banyak, nggak tahu ya, entah terlepas dari bukti itu benar atau tidak, tapi dibuktikan di situ bahwa selama 12 tahun ini ternyata si korban, ya kita tahu terkesan tidak merasa tertekan atau trauma seperti Bang Isman. Nah, kalau seperti itu gimana Bang Isman menanggapinya? Okay. Gitu? Karena kan pasti akan kontra gitu kan. Ya, ini agak masuk sedikit ke ranah psikologis ya. Jadi gini Bang ya. Secara psikologi, ini kan Selamat Pagi Indonesia itu kan yayasan yang bergerak untuk mengembangkan potensi anak-anak yang yatim piatu atau yatim atau piatu gitulah kira-kira. Artinya yang memang benar-benar lepas dari keluarga kan Bang Jer, gitu. Posisinya
12 tahun itu kenapa dia bisa menahan itu. Nah, posisinya di situ dia kan di dalam itu Bang Jer. Gitu. Dia nggak bisa berbuat apa. Gini ya Bang Jer ya. Itu kan lingkungan yang tertutup. Dalam arti tertutup karena memang ya asrama dan segala macamnya gitu Bang Jer. Itu akan menyulitkan Bang Jer. Karena dia tidak punya backup dalam arti kehidupannya kelak gitu. Jadi dia menahan aja gitu. Itu wajar, itu bisa terjadi gitu loh. Jadi dia menahan semuanya itu aja gitu. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa juga. Makanya, makanya ketika keluar di 2021 ya, lalu dia berontak. Karena apa? Dia udah keluar juga kok, ngapain dilama-lamain. Itu analisa awal saya tentang ini gitu. Di sini, maaf sekali lagi, saya bukan menganggap bahwa korban itu benar, tapi saya hanya mau bilang itu bisa saja terjadi. Jadi bahwa dia 12 tahun baru melapor sekarang itu bukan jadi persoalan gitu. Oke, tapi bukti-bukti salah satunya misalkan gini ya Bang Isman, kita mungkin kita coba taruh di sini. Misalkan gini, karena yang setahu saya dari video itu, jadi kasus ini kan dari 2009 sampai 2011 ya Bang Isman ya. Nah, 2011 dia sebenarnya kan udah keluar, cuman dia kembali lagi untuk kayak kan di sana kan katanya sistemnya bisa mengajar gitu ya Bang Isman ya, kalau nggak salah ya, bisa mengajar kembali gitu orang yang alumni ya. Nah, terus bukti-bukti kayak misalkan dia ada di apa namanya jalan-jalan ke sini, terus nginap di hotel, terus merekomendasikan, ini khususnya nggak masuk, kalau di orang awam ini nggak masuk logika Bang Isman, nggak masuk akal. Dia merekomendasikan itu tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah antara 2019 atau 2011, intinya itu. Setelah kasus itu, dia merekomendasikan, ada videonya, dia merekomendasikan semua orang untuk masuk ke sekolah itu. Kalau memang benar kasusnya terjadi. Gitu kayak ya. Sulit dimengerti gitu. Itu gimana? Nah, aneh ya Bang Jar. Nah, kita jadinya sistemnya gini Bang Jar. Sebagaimana saya bilang di awal, di sini saya kan nggak memihak, tapi kita ingin buka fakta-fakta itu secara logika dan berdasarkan pengetahuan hukum yang mungkin saya bisa bagikan gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya secara logika ya, itu kan dia lakukan. Misalnya dia udah terjadi seperti itu kepadanya, lalu dia merekomendasikan adik-adik atau saudara-saudaranya gitu. Ada dua kemungkinannya Bang Jer. Kan dia posisinya gini, pada tahun itu, pada saat itu, dia menganggap bahwa itu hanya terjadi kepada dirinya. Kan begitu? Lah, Bang Jere ingat nggak video yang dia klarifikasi di podcastnya Om Deddy Corbuzier? Dia bilang apa? 2018 atau 2019 atau itu lupa lah tahunnya. Barulah kami saling mengetahui bahwa kami juga korban gitu. Artinya di situ logikanya dia kan baru tahu bahwa dia korban. Maksudnya bahwa bukan hanya dia korban gitu. Yeah. Jadi karena dalam pikirannya ya udahlah hanya kok yang diginiin gitu lah. Jadi lebih banyak plusnya gitu loh Bang ya untuk menghadirkan atau untuk mengajak saudara-saudaranya, rekan-rekannya untuk gabung ke SPI gitu. Kan logikanya sederhana sih Bang ya. Pada saat dia merekomendasikan itu, dia kan belum tahu bahwa bukan hanya dia korban gitu loh. Ya enggak? Nah, kira-kira gitu. Jadi menurut saya wajar-wajar aja gitu. Oke, mungkin masalah berikut mungkin ada di bukti ya Bang Desmond ya. Kalau memang kasus ini benar kasus pemerkosaan, nah pelecehan seksual ya? Ya, pelecehan seksual. Nah, sebenarnya kan oke, sebelum situ kan ada 3 Bang Desmond ya. Ada 3 ya sebenarnya kasus yang diangkat ya sama pengacaranya korban ya Bang Desmond. Iya, benar. Eksploitasi sama kekerasan. Tapi kan yang paling di-up ini kita ke pelecehan seksual, Bang. Nah, itu yang sebenarnya gimana sih Bang Desmond? Kasus yang diangkat itu atau yang dijawab oleh pengacara J itu apakah ketiganya atau memang seperti apa Bang Desmond? Cuma satu? Hanya pelecehan seksual yang dijawab, yang dipersoalkan di klarifikasi di berbagai media ya hanya itu aja gitu. Gitu. Nah, masalah bukti ini juga ini ya Bang Desmond ya, cukup gimana ya? Cukup ribet gitu karena bukti kalau memang kasus ini benar katakan pelecehan seksual, bukti dari korban itu bisa kita lihat atau terlihat itu kayak cukup tidak cukup kuat ya Bang Desmond untuk
untuk ini. Itu gimana menurut? Itu Bang Jerry menyimpulkan itu setelah dengar klarifikasi mereka pasti kan? Iya. Ya. Jadi saya mau jelaskan gini Bang Jerry. Oke. Ada 4 teori pembuktian yang dikenal di dalam hukum acara pidana di seluruh dunia. Yang pertama ada namanya disebut conviction in time atau conviction in judge. Conviction in time itu mengatakan bahwa pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Jadi dia nggak melihat alat bukti, dia nggak melihat undang-undang, dia melihat keyakinannya. Nah, tapi kalau ini udah nggak dipakai lagi di seluruh dunia karena terlalu bahaya ini. Nah, yang kedua ada namanya la conviction ratio, in ratio, sorry. Itu banyak orang menyebutnya macam-macam lah. Tapi intinya keyakinan hakim menurut teori kedua ini harus didasarkan kepada alasan-alasan yang rasional. Harus ada alasannya. Dia nggak perlu melihat alat bukti, dia juga nggak terlalu perlu melihat undang-undang, tapi yang penting ada alasannya. Gitu. Nah, dulunya ini banyak dianut di negara-negara dengan sistem hukum common law yang berdasarkan ini seperti Inggris dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada namanya positive Wetelig Bewys theory. Positive Wetelig Bewys theory ini mengatakan bahwa pembuktian didasarkan oleh undang-undang atau hukum yang berlaku di negara itu. Jadi hanya itu aja dilihat. Nah, hanya melihat undang-undang. Yang keempat ada namanya negative Wetelig Bewys theory. Negative Wetelig Bewys theory atau undang-undang pembuktian undang-undang secara negatif itu mengatakan bahwa pembuktian dilakukan dengan melihat peraturan dan keyakinan hakim. Jadi dia gabungan antara positive Wetelig Bewys theory dengan unconviction ratio. La conviction ratio, sorry. Nah, kita menganut yang keempat ini, Bang Jar. Yang keempat, negative Wetelig Bewys theory itu diatur di dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, artinya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita mengadopsi itu, maka kita lihat ini undang-undangnya. Apa sih yang disebut dengan alat bukti di dalam undang-undang, kan gitu. Ya. Yang disebut alat bukti di dalam undang-undang Bang Jer ada 5. Itu diatur dalam pasal 184 KUHP. Yang pertama, keterangan saksi. Ya. Itu Bang Jer tahu ya, yang dihadirkan di persidangan. Gitu. Bahkan korban juga termasuk saksi. Ya. Gitu. Nah, saksi sendiri adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Ingat, melihat, mendengar, dan mengalami. Nah, karena korban itu mengalami, maka dia bisa menjadi saksi. Gitu. Yang kedua, keterangan ahli. Ini ahli-ahli yang dihadirkan ya, untuk menganalisa dan segala macam. Gitu. Biasanya dokter-dokter forensik dan segala macam. Gitu. Ya. Yang ketiga, bukti surat. Kalau ada dokumen-dokumen surat yang menandakan apa sesuatu dan segala macam. Yang keempat, bukti petunjuk. Kalau Bang Jere sering dengar CCTV ini, atau misalnya, yang agak lebih sensitif lagi mungkin pakaian atau apa, pokoknya yang barang-barang bukti itu bukti petunjuk. Ya. Menarik ya, mungkin Bang Jerry baru tahu ya, itu sebenarnya bukti petunjuk. Jadi bukan dari yang 3 tadi. Yang kelima, keterangan terdakwa. Gitu. Keterangan terdakwa itu adalah apa yang disampaikan terdakwa di persidangan. Nah, semua alat bukti itu yang diatur di dalam undang-undang itu digunakan oleh hakim berdasarkan keyakinan. Oke. Artinya gini Monja. Kalau keterangan terdakwa tentu dia akan membela diri kan gitu, secara logika dan benar. Tapi kan hakim bisa melihat itu sebagai pedoman, bukan mengatakan bahwa berarti benar ya, nggak salah nih, bukan gitu. Tapi untuk melihat, menganalisa dan segala macamnya gitulah kira-kira menjadi pertimbangan. Nah, jadi ini kan pengacara kuasa hukumnya Julianto bilang nggak cukup bukti, atau nggak bahkan dalam satu frame dia bilang nggak ada bukti. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Bang Jar, diatur bahwa bukti itu minimal 2. 2 bukti cukup. Itu. Kalaulah dia bisa lolos dari penyidik
dengan 2 bukti. Berarti sebenarnya buktinya 3, Bang Jer. Hmm. Kenapa saya bilang 3? Keterangan terdakwa itu didengar saat dia udah di dalam persidangan, ya kan? Jadi yang dimaksud 2 bukti yang dihadirkan di dalam penyidikan itu adalah keterangan saksi dan petunjuk. Karena yang bawa CCTV, ke foto, video, dan segala macam ya, Bang Jer. Ya. Jadi sebenarnya alat bukti yang dia punya, dimpunyai si korban itu sebenarnya udah 3 dalam perkara ini. Kalau udah dibawa ke persidangan. Karena di dalam persidangan pasti akan mendengarkan keterangan terdakwa, itu pasti. Oke. Jadi sebenarnya aneh kalau dibilang tidak ada bukti. Gitu. Nah, kemudian kita lihat ini, Bang Jar. Bukti itu kuat atau tidak? Kuat tidaknya suatu bukti, semuanya itu kan bukti petunjuk. Semua yang dihadirkan di persidangan ini masuk ke bukti petunjuk kecuali keterangan saksi dan kalau bisa dihadirkan ahli. Jadi mau itu dari korban ataupun dari J, ya sama nilai pembuktiannya petunjuk. Ya tergantung hakim menganggap itu kuat atau tidak. Gitu. Lihat aja nanti. Jadi jangan langsung diklaim buktinya tidak kuat atau apa gitu. Kira-kira gitu. Nah, lalu kemudian Bang Jar, ada juga asas di dalam hukum pidana itu yang dikenal dengan satu saksi bukanlah saksi. Itu nanti Bang Jerry dengarnya jangan langsung mikir yang aneh-aneh, tapi memang dalam bahasa Latin disebut ulus testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Nah itu sebenarnya sudah terpenuhi, Bang. Kenapa saya bilang terpenuhi? Satu, dia sebagai korban itu bisa bersaksi kan? Itu satu orang nih. Yang kedua, kan kalau Bang Jerry ingat, tapi ini saya nggak tahu ya di pengadilan ini dihadirkan, tapi sebenarnya bisa terbukti, itulah menurut saya gitu. Bisa terpenuhi gitu. Kalau Abang ingat di pengadilan, di podcastnya Om Deddy Corbuzier itu, kan dijelaskan bahwa ada yang melihat dia sedang berciuman dan segala macam. Ada kan? Ingat? Temannya itu melihat gitu. Itu sudah cukup Bang Jer. Karena saksi itu syaratnya melihat, mendengar, mengalami. Dia sudah melihat. Gitu. Terlepas dari apa yang dia lihat, ya kan nggak mesti dia melihat pelecehan itu. Ya, karena gini, ciuman juga udah pelecehan kan Bang Jer. Dan dia udah melihat itu. Gitu. Jadi sebenarnya udah 2 saksi. Minimal. Kalau yang semua yang di podcast Om Deddy itu dihadirkan. Kalau begitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi aneh kalau disebut tidak cukup bukti dan segala macam. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai bukti yang ternyata itu ada minimal paling tidak 2 sudah sebenarnya ada, sudah bahkan lebih Bang Jar. Iya bahkan lebih ya dari korban ya. Oke, sekarang kita melihat mungkin dari bukti yang ditawarkan atau yang dihadirkan oleh pengacara pengacara Julianto. Nah, menurut Bang Desmond, apakah bukti ini cukup kuat untuk dihadirkan di persidangan? Soalnya gini, kita ambil contohnya salah satu CCTV. Nah, ternyata kalau di podcastnya Om Deddy tadi, dia di sana mereka mengatakan kalau salah satu dari orang yang ada di CCTV itu sudah mengaku bahwa mereka tidak sedang ngapa-ngapain, tidak sedang melakukan sesuatu di dalam situ kalau saya nggak salah ya. Dan yang mungkin yang kedua, bukti kalau sebenarnya di jam-jam segitu dan ya pokoknya ada salah satu di TV One kalau nggak salah itu yang kemarin di jam 12 sampai jam 3 itu tidak terjadi sesuatu seperti itu Bang Desmond. Dan ini khususnya bukti yang ini Bang Desmond, bukti bahwa ternyata orang yang diakui sebagai atau yang diklaim mereka sebagai manajer ya atau direktur dari perusahaan yang yang berusaha untuk merekayasa ini semua itu mengaku Bang Desmond dan ada videonya seperti itu dan dia yang katanya mendanai semua kasus atau rekayasa ini. Nah, kalau memang ini benar, itu bagaimana Bang Desmond? Iya. Oh, itu tentu bukti yang sangat kuat. Tapi ada tapinya Bang. Tapi nggak berguna untuk kasus ini. Kenapa itu? Gini ya, kalau dia mengajukan itu sebagai bukti, maka dia sebenarnya membuka kasus baru, Bang. Dia harus melapor ulang karena nggak masuk akal gitu dalam kasus ini.
Tapi oke lah, mungkin menjadi pertimbangan hakim gitu ya. Tapi kalau saya sih berpikir sangat tidak tepat. Gitu. Gini ya Bang Jera, sebenarnya kan dari awal udah saya bilang ya, ini korban posisinya sangat sulit, akan sulit menghadirkan bukti, akan sulit membela diri. Jadi dalam bayangan saya terhadap kasus pelecehan seperti yang dilakukan oleh JE ini, yang diduga dilakukan oleh JE ini, Julianto ini, sebenarnya sebagai kuasa hukum itu cukup nangkis-nangkis saja sebenarnya. Nggak perlu menghadirkan rekayasa lah segala macam, mengatakan bahwa ini rekayasa, ini segala macam dan segala macam. Justru ketika itu dilakukan oleh kuasa hukum Julianto, itulah yang membuat seperti yang saya bilang tadi, saya justru menjadi berpihak ke korban. Karena kalaulah dia meyakini kliennya, karena kalau dia meyakini kliennya tidak bersalah, Bang, ya, udah dia cukup tangkis-tangkis aja. Artinya ada kepanikan dari tim kuasa hukum bahwa Julianto ini akan kena nih. Maka dia menghadirkan fakta-fakta yang sebenarnya secara logika membuka kasus baru. Jadi seolah-olah kasusnya digeser gitu ya dari iya. Mereka benar. Untuk mengaburkan itu ya. Iya. Nah, satu yang lagi saya soroti Bang Jer. Kalau Bang Jer ingat, berkali-kali ditanya, apakah JE benar melakukan itu? Kenapa kuasa hukumnya tidak berani menjawab tidak? Yang mereka jawab tidak terbukti, ingat Bang Jer. Tidak terbukti. Ya, bukti-bukti terus ya. Iya, tidak terbukti. Kenapa? Iya, kalau memang dia yakin dan seharusnya ya, justru ini menurut saya jadi kelemahan bagi kuasa hukum Julianto. Harusnya jawab dong, tidak cukup. Jangan ada tidak terbukti, tidak begini, buktinya kurang cukup, begini-begini, tidak cukup. Berarti sebenarnya ada keraguan bagi mereka untuk menjawab tidak. Jangan dijawab secara hukum, Bang, ya, tidak terbukti. Yang bertanya bukan orang hukum, yang bertanya media, termasuk juga Om Deddy, ya jawabannya yang tegas. Bang Jerry ingat, jawaban-jawaban tegas ini, walaupun kemudian akhirnya terbukti bersalah ya, tapi artinya berani menjawab tegas gitu. Kalau Bang Jerry ingat, yang terjadi di kasus siapa namanya dia, Jessica Kumala Wongso, itu kemarin itu kuasa hukumnya Otto Hasibuan and Tim, ketika ditanya apakah dia melakukan, mereka tegas menjawab tidak, klien kami tidak melakukan. Ada bedanya ya? Iya, di situ ada bedanya. Makanya saya bilang, kenapa kuasa hukum Julianto ini, justru kalau kita melihat ini secara lebih kritis, ya aneh kalau mereka nggak berani mengakui. Maksudnya nggak berani mengklaim tidak secara langsung. Tapi yang dikatakan selalu tidak terbukti, tidak terbukti. Gitu. Nah, itu menjadi aneh Bang Jera. Itu makanya saya bilang saya jadi memihak tapi ke korban gitu. Kira-kira gitu. Ya, make sense. Oke, tadi kita mungkin udah bahas mengenai bukti mana yang layak untuk dijadikan di persidangan dan bukti mana yang kuat dan tidak cukup kuat dan beserta analisa yang tadi. Sekarang mungkin kita akan beralih ke ini Bang Suman, pembahasan mengenai penahanan. Nah, banyak yang bilang dalam kita mengacu ke videonya di Om Deddy ya. Nah, pengacaranya Julianto mengatakan kalau seseorang yang ditahan itu seseorang yang ditahan itu belum tentu dia bersalah. Nah, atau bagaimana sebenarnya konsep atau konsep dari penahanan itu sesuai dengan undang-undang? Benar Bang Jer. Yang ditahan itu belum tentu bersalah. Tapi kemudian yang menjadi persoalan kan kenapa Julianto nggak ditahan sejak awal, ya kan? Alasan mereka karena kooperatif. Padahal ya Bang Jer, di dalam hukum pidana ada dua alasan kenapa terdakwa itu atau tersangka itu harus ditahan di tingkat penyidikan maupun oleh kejaksaan. Nah, betul. Dan saya sangat aneh kenapa jaksa tidak menahan. Karena sebenarnya kan yang harusnya berkepentingan dengan pembuktian itu jaksa, Bang Jer. Karena di dalam hukum acara pidana ada asas yang mengatakan bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian. Jadi sebenarnya beban pembuktian itu ada di kejaksaan gitu, yang membuktikan kesalahan terdakwa. Gitu. Nah, seharusnya mereka sangat berkepentingan dengan penahanan. Tapi kenapa tidak ditahan? Itu saya juga bingung itu. Kenapa? Karena di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ayat 1 itu sebagai syarat subjektifnya bahwa seseorang ditahan dengan alasan.
Ya, yang menjadi alasan penahanannya itu ada alasan subjektif dan objektif. Nah, yang subjektif diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP yang mengatakan kira-kira ada 3. Yang pertama, agar dikhawatirkan dia melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan alat bukti, dan saya satu lagi agak lupa itu. Tapi intinya menghilangkan alat bukti dan melarikan diri. Ada kata dikhawatirkan di sana, Bang. Karena gini, yang diklaim kan dia kooperatif. Nah, kooperatif itu salah satu bagian dari tidak melarikan diri. Jadi, oke, itu terpenuhi, Bang. Tapi apakah bisa terpenuhi tentang dia tidak menghilangkan barang bukti? Ini kan berbahaya, Bang. Kalaulah barang buktinya udah hilang, apalagi yang mau dibuktikan, kan gitu. Jadi kalau dibilang pengacaranya Julianto pada saat itu, harus dibuktikan dong apakah dia memang akan menghilangkan alat bukti. Itu konyol menurut pendapat seperti itu. Konyol sekali. Kalau mau dibuktikan apakah dia menghilangkan alat bukti, ya alat buktinya udah hilang. Gitu loh. Iya nggak? Tapi kan seharusnya berdasarkan kekhawatiran, penuntut umum harusnya menahan dia. Supaya mereka bisa bebas menggali alat bukti sebanyak-banyaknya. Apalagi Bang Jer, terhadap kasus ini, sebenarnya wajar kalau dia ditahan dari awal. Sangat wajar, bahkan harus. Kenapa? Dia kan dekat dengan lingkungan SPI. Dekat kan? Jadi potensial sekali ketika itu dia menghilangkan alat bukti. Itu sangat potensial. Kita bukan bilang dia melakukan itu ya, tapi sangat berpotensi. Benar nggak, Bang? Sangat berpotensi dia menghilangkan alat bukti karena dia sangat dekat dengan lingkungan itu dan bahkan sering ke situ, bahkan masih beraktivitas di situ. Kenapa tidak ditahan? Itu saya bingung dengan kejaksaan itu. Nah, kira-kira gitu. Mungkin ada satu lagi. Sebentar. Oke, ada. Bentar, sobat. Alasan yang kedua, alasan objektif itu diatur di ayat 4 pasal 21 juga. Dikatakan bahwa yang ditahan itu adalah jika hukuman yang didakwakan atau didakwakan itu melebihi 5 tahun. Tentu ini lewat, Bang, lewat dari 5 tahun. Jadi seharusnya terpenuhi semua unsur penahanan itu, tapi kenapa tidak ditahan sejak awal? Itu saya bingung. Gitu. Oke. Itu kan masalah penahanan ya, Mas, sebenarnya. Belum tentu kalau ditahan itu belum tentu bersalah ya, Mas, sebenarnya. Nah, tapi kalau saya nggak salah nangkap, katanya juga kalau sudah terdakwa sekalipun itu belum tentu bisa bersalah. Itu gimana? Memang benar seperti itu, Pak? Atau gimana? Ada satu asas yang harus dipegang di dalam hukum acara pidana. Itu namanya presumption of innocence. Gitu. Artinya harus justru kecenderungan itu harus menduga bahwa terdakwa tidak melakukan itu. Itu harusnya. Maka yang dibuktikan adalah apakah dia benar melakukan itu. Ngerti maksudnya, Bang Jara? Karena dugaannya justru dia nggak lakukan. Gitu. Itu harus menjadi pegangan penegak hukum di dalam persidangan. Presumption of innocence. Bahwa dia tidak bersalah. Itu harus menjadi pegangannya. Maka yang dibuktikan adalah apakah dia bersalah. Kan kira-kira gitu. Karena kalau untuk membuktikan apakah dia tidak bersalah itu urusannya kuasa hukum, penurusannya terdakwa gitulah kira-kira. Tapi karena jaksa dan hakim apalagi, dia harus pegang asas presumption of innocence. Kita nggak usah bilang kuasa hukum harus pegang karena udah pastilah kuasa hukum harus memang memegang itulah. Nggak mungkin dia menganggap kliennya bersalah kan kira-kira gitu. Gitu. Nah kira-kira gitu. Jadi soal ada kemungkinan tidak bersalah tentu banyak sekali kemungkinannya, besar sekali kemungkinannya. Tapi kita kan udah dengar tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa yang kemarin dibacakan, itu 15 tahun kurungan dengan denda 300 juta rupiah dan uang pengganti bagi korban 44 juta rupiah. Tapi ini belum sidang akhir ya, sebenarnya belum putusan akhir. Masih panjang, Bang. Masih panjang. Gitu. Tapi kita sangat jarang terjadi. Tapi saya bukan menutup kemungkinan sangat jarang terjadi bebas karena ketika jaksa berani itu kan tuntutan yang sangat tinggi itu, Bang. Berarti yang saya bayangkan surat tuntutan itu kuat memuat analisis, logika, dan pembuktian. Karena kalau dia nggak berani, kalau dia nggak kuat dengan itu, tentu dia akan kurangi hukumannya, Bang. Ngerti maksud saya kan? Dia berani buat hukuman setinggi itu tentu karena yang diuraikannya dalam tuntutan itu kuat, paling tidak menurut asumsi penuntut umum. Sekurang-kurangnya menurut asumsi hakim tentu ada, bukan tidak ada, kan artinya bukan bebas gitu. Kira-kira gitu sih menurut saya.
apakah memang 15 tahun itu kira-kira untuk saat ini, untuk kasus ini dengan korban yang sedemikian, katakanlah lebih dari satu ya, itu udah cukup ini Bang, cukup adil gitu, sesuai undang-undang. Soal adil tidak adil itu kita lihat sebagai timbangan ya Bang Jera. Ya, kita masuk ke ini. Nah, itu yang membuat perasaan keadilan saya sebenarnya terusik. Nah, gitu. Karena gini, kita kita dengar mereka mengatakan bahwa ini direkayasa, Om Dek, ini direkayasa begini. Bayangkan kalau itu diterima. Yang saya takutkan itu diterima sebagai fakta di persidangan, lalu kemudian diloloskan dan itu membuat Julianto bebas, bahkan membalikkan keadaan bahwa korban menjadi terdakwa. Paham maksud saya? Ya. Bayangkan kalau yang dilakukan oleh Julianto itu benar, sementara kejadiannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bukankah korban terkena 2 kali dampaknya gitu? Oke, tapi kita nggak bisa gitu maksudnya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan juga, nggak bisa menutup mata kalau ini kan Bang Desmond cuma berada di satu pihak ya. Coba kalau misalnya kita balik, kalau misalkan kasus ini benar di rekayasa, nah ya. Itu tapi kalau sementara misalkan Julianto ditahan, ya kan yang jadi korban kan ini kan si JE kan. Oke. Iya. Makanya itu kita bergayut keadilan itu kan terkadang keadilan itu ada 2 ya Bang Jer ini. Konsep keadilan itu yang paling besar itu ada 2. Bergayut seperti timbangan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Kira-kira gitu. Nah, tapi kalau dalam hukum dia pasti lambangnya timbangan Bang Jer. Oke, sekarang kita timbang. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika korban ketika misalnya isu rekayasa itu diterima sebagai fakta dalam persidangan, bahkan mempengaruhi putusan, bahkan mungkin membebaskan, bahkan apalagi sampai bisa membuka kasus baru yang mengenakan korban, dan itu bisa dibuktikan. Kita kan bicara hukum sebagai pembuktian ya Bang Jar, bukan sebagai kenyataan yang sebenarnya. Ngerti ya? Nah, karena kan konsepnya bukti-bukti dan bukti. Dan itu bisa dibuktikan. Gampang aja menghadirkan saksi yang bisa mendukung itu kan Bang Jar. Nah, bayangkan betapa sakitnya korban. Ada 2 yang dia terkena kepada dia. Dia tidak terpenuhi sebagai korban pelecehan seksual, dia tidak terpenuhi haknya, tergerus. Itu satu. Yang kedua, bahkan dia ditimpakan kesalahan yang dia tidak perbuat. Artinya rekayasa yang dituduhkan. 2 Bang Her. 2. Oke, anggap itu 2 kilo. Sekarang kita ibarat timbangan. Nah, sementara Julianto, seandainya dia tidak melakukan itu, tetapi kemudian pengadilan mengatakan bahwa dia melakukan itu, dia hanya terkena 1. Bahwa dia dianggap melakukan tindak pidana pelecehan. Dia tidak ada dibilang merekayasa segala macam. Dia hanya terkena 1. Poinnya hanya 1. Jadi si korban tadi dapat poin 2, berat 2, Juliantonya beratnya cuma 1. Gitu kira-kira. Itu ketidakadilannya di situ. Makanya saya sangat, waduh, bahaya ini. Statement pengacara ini kalau diterima sebagai fakta dalam persidangan, bahaya sekali. Ini sangat mencederai rasa keadilan saya. Gitu kira-kira Bang Car. Oke, iya. Mungkin 2 pembahasan terakhir mungkin Bang Desmond. Yang pertama mungkin tadi mungkin agak ketinggalan. Oke. 2 pembahasan terakhir masalah BAP dan juga nanti terakhir kita akan menutup dengan masalah visum ya dalam hubungannya dengan bukti juga ya. Oke. Yang pertama mungkin masalah BAP mengapa katanya polisi kalau saya nggak salah itu ya nanti bisa diluruskan, mengapa polisi tidak menerima ini berdasarkan kesaksian korban yang waktu di videonya Om Didi ya. Mengapa bukti yang mereka sodorkan tidak diterima dan mereka harus sesuai dengan BAP itu maksudnya seperti itu. Oke. Saya melihatnya itu, kalau itu benar ya, kita kan nggak tahu, itu kan berdasarkan korban. Kita nggak bisa menutup kemungkinan juga bahwa korban akan melebih-lebihkan peristiwa itu bisa terjadi ya Bang Car. Sekali lagi, saya bukan membela korban, saya menyatakan bahwa korban berada dalam posisi yang tidak nyaman, tidak sangat berbahaya gitu. Maka di sini saya mau bilang bisa saja asumsi itu dilebih-lebihkan korban, bisa saja. Tapi anggaplah itu benar, maka aneh ketika memang di pengadilan atau di pengadilan tidak diterima sebagai bukti yang tidak ada di BAP kan kira-kira gitu. Karena gini Bang Jaya,
kalaulah saksi atau bukti, ya saksi lah mungkin ya, yang tidak dibuat di BAP atau keterangannya yang tidak dicantumkan di BAP, ya kan ada misalnya keterangan saksi yang tidak dicantumkan di BAP disampaikan di persidangan, itu dilarang, harus sesuai BAP gitu. Itu nggak ada keharusan seperti itu Bang Jer. Bahkan secara logika, kita pakai logika aja, kalau mau sesuai BAP ngapain dia dihadirkan di persidangan, ya nggak? Kalaulah saksi harus bersaksi sesuai dengan berita acara pidana, nggak boleh menambah, ngapain dia dipanggil ke persidangan? Baca aja BAP-nya udah. Gitu. Bahwa nanti kesaksiannya menyimpangi BAP, artinya bukan menambah tapi bertentangan gitu, tidak sesuai. Itu kan bisa menjadi poin bagi kuasa hukum untuk membela kliennya gitu. Kira-kira gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh? Kalau memang nggak boleh, nggak usah dipanggil dia, ngapain dia di situ? Kurang kerjaan. Gitu loh kira-kira. Ya. Oke, mungkin yang terakhir mungkin teman-teman masalah visum. Nah, di dalam pengacara Julianto juga dikatakan di sana mengapa visumnya itu tahun berapa Mas Men? Visum itu dilakukan 2021 ya Mas Men? Atau nah, seperti itulah. Mengapa visumnya baru dilakukan seperti itu? Nah, ini ada kesalahan di mana ya Mas Men? Kenapa nggak dari ya mungkin kalau misalkan lagi trauma mungkin 5 tahun setelah itu atau sebenarnya konsep atau ya konsep visum ini sebenarnya gimana sih? Gitu. Visum itu kan kebutuhan pembuktian oleh kejaksaan atau penyidik Bang Ger. Ya. Jadi tentu dilakukan saat dia melapor gitu. Maka itu yang saya bilang menjadi berat bagi korban karena ya mau nggak mau kita memang harus menyayangkan bahwa dia baru melapor sekarang. Walaupun saya sudah sampaikan itu bisa saja terjadi. Nah masalahnya kan kuasa hukum Julianto menganggap ketika dia melaporkan sekarang itu sebagai bukti bahwa itu tidak terjadi, tunggu direkayasa dulu kan kira-kira gitu. Nah, saya udah sampaikan di awal bahwa itu bisa saja terjadi, walaupun tetap saya menyayangkan itu. Sayang sekali baru dilaporkan sekarang. Justru itu makanya menjadi aneh rekayasanya Bang Jer. Kenapa disebutkan 2009? Kalau ini memang direkayasa, tentu yang merekayasa ini tidak mau mengambil risiko bahwa kasus ini akan terhenti. Si Juliantonya nggak masuk. Kalau memang direkayasa ya. Kenapa disebutkan 2009? Kenapa nggak disebut aja 2017, 2018 supaya lebih valid gitu? Makanya menjadi aneh bagi saya gitu. Jauh ya? Iya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi terakhir mungkin untuk menutup ini, jadi menurut Bang Nesul sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh korban? Hal apa yang harus dilakukan korban ketika mereka mengalami pelecehan, eksploitasi dan kekerasan untuk bisa menyimpan atau memperoleh bukti yang kuat untuk menuntut tersangka gitu Bang Risman. Hal apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti ini gitu? Saya nggak bisa jawab itu Bang Ger, tapi karena ini kondisinya namanya juga saat dilecehkan atau bahkan mungkin kalau lebih jauh pemerkosaan, bagaimana dia bisa menyimpan bukti-bukti dan segala macam. Apalagi kalau yang udah dilakukan berkali-kali dan bertahun-tahun. Mungkin dengan apalagi visum tadi bisa diketahui mungkin itu juga nggak bisa karena kebutuhan visum itu kebutuhan penyidikan sebenarnya Bang Ger. Gitu. Oke. Berarti kalau dia melapor, kalau dia melapor ke polisi terus nggak bisa langsung visum atau gimana itu sebenarnya? Bisa ya justru karena itu, tapi kan nggak bisa menggunakan visum yang sebelum-sebelumnya gitu. Artinya kebutuhan visum itu kan dimintakan oleh polisi. Benar nggak ini terjadi kan kira-kira gitu. Dia kan mau menggali peristiwa itu gitu. Jadi agak sulit ya? Celakanya kan kuasa hukum Julianto memanfaatkan itu untuk menggali-gali, mengorek-ngorek tentang bahwa dia dengan pacarnya di hotel. Emangnya kalau dia dengan pacarnya di hotel, ya urusan dia dong. Kita kan nggak melihat itu. Kita kan melihat yang perlu dibuktikan itu apakah ini terjadi atau tidak. Jangan melebar kemana-mana gitu. Saya nggak bilang korban itu bersih ya. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi ya itu urusan dia gitu loh. Yang penting kan bagi kita sekarang itu dibuktikan dulu gitu. Bahwa dia tidak melakukan. Gitu aja. Jadi edukasi atau edukasi untuk korban-korban jadi agak sulit ya kalau misalkan mereka lagi-lagi ya korban semangat aja. Kalau mendengar tuntutan jaksa saya sih optimis, mudah-mudahan di tingkat putusan itu akan benar-benar adil gitu. Karena sekali lagi jaksa berani menuntut setinggi itu, tentu dia saya belum baca tuntutannya kan, tentu apalagi sidangnya pun tertutup gitu. Tapi pasti ada banyak
logika-logika, bukti-bukti, analisis-analisis yang bisa memperkuat keyakinan penuntut umum. Gitu. Oke. Paling Terima tidak kasih. Bang Jar, kalau kita berhitung Bang Jar, Oke. hakim bisa saja menggunakan itu tidak seluruhnya, tapi paling tidak ada yang dipakai kan gitu. Hmm. Nah, otomatis tuntutannya, putusannya akan tetap ada. Mudah-mudahan kira-kira gitu. Hmm. Iya, Oke. Mungkin itu aja Bang Desmond ya, yang iya, ya jelaskan itu. ya. Oke. Nah, Mungkin karena ini untuk sebentar, teman-teman yang karena ini Bang Jar, gimana? ya Bang Desmond dulu. Iya, karena itu tadi saya benar-benar merasa tertarik untuk ngomong karena itu tadi Hmm. sangat berbahaya bagi korban kalaulah benar itu akan diterima sebagai fakta di persidangan gitu. Itu akan sangat berbahaya. Rekayasa begitu Bang Ya, Jar. karena kasusnya udah liar ya, udah mulai Iya, kemana-mana itu. mulai aneh itu gitu. Oke, mungkin demikian teman-teman semuanya. Jadi pada intinya mungkin saya bisa simpulkan ya. Pada intinya kita akan melihat di persidangan akhir ya Bang semuanya, putusannya seperti apa, putusan terakhir, Mhm. buktinya seperti Mhm. apa, dan kita akan melihat putusan langsung dari pengadilan untuk memutuskan siapa yang bersalah dan hukuman seperti apa. Dan untuk Iya, sebelum sampai ke sana, kita tidak usahlah, nggak perlu untuk menghakimi siapapun, baik itu menghakimi korban atau iya, menghakimi ini ya Bang semuanya, Julian iya. itu sendiri. Nah, kita serahkan semuanya kepada keadilan di negeri ini. Hmm, Dan iya, mungkin untuk benar. korban ya kembali lagi ya, tetap semangat dan ya tetap berkarya lah gitu. Jadi bukan berarti ketika kita mengalami insiden itu kita trauma terus yang semuanya sampai berpuluh-puluh tahun ya. Iya, Apalagi 12 tahun. benar. Hmm, Bukan berarti juga selama itu ya trauma bisa aja beberapa tahun gitu. Dan ya selebihnya kita jalani hidupin aja sesuai dengan ini ya Bang Isman. Oke Bang Isman, mungkin itu ya Bang Isman, ada sesuatu mungkin yang iya. terakhir untuk Ya, kalau dari saya sih begitu saja Bang Jar. Tapi saya mau bilang di bagian akhir kembali saya ingatkan, di sini saya hanya berpendapat, jadi bukan ya pasti. Tapi coba opini teman-teman pribadi. menilai sendiri. Iya, tapi coba dinilai sendiri, ya, berdasarkan Oke, rasa masing-masing. mungkin jangan ribut di kolom komentar. Ya, Jangan biasalah. salahin Kolom komen ngomong-ngomongnya. menarik gitu, kolom komentar itu menarik gitu. Iya, Tapi kalau mau paling tidak, meramaikan di kolom komentar, ya apa saran kita perlukan ya, saran. Kayak kemarin ada yang ya, saran gini, gini. gini, gini. Ya, Kalau komentar itu bisa saja rame, silakan rame. Mau mengkritik saya juga silakan. Tapi yang ya, saya maksud di sini, ya baca lengkap, dengar lengkap dulu dong. Karena ya. gini, menjadi gini ya, kalau kita dikritik atau dikritik ya benar-benar dikritik kita akan terima. Tapi kita menjadi geram ketika ternyata kritik yang disampaikan itu tidak lengkap, tidak berdasarkan asumsi yang lengkap gitu. Hmm. Ah, gitu Jadi aja orang bedanya sulit Bang Jar. memahami ya, sulit gagal Hmm, terus maksud kita. ya bahaya. Obat 12 itu rame ya Bang Jar. Nah, Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang iya sudah nonton begitu. video ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih untuk Bang Desmond dan Terima kasih uh, ya. Ya. yang belum subscribe, silakan tolong subscribe Ya. untuk kita terus lihat video ini. Nah, Semoga tembus ya Bang Desmond. Berapa Bang Desmond? ya, yang penting menjadi pengetahuan bagi Ya, masyarakat gitu. ya teman-teman netizen bantu kita untuk mengembangkan channel ini dengan share-share ke teman-teman yang lain sehingga ini bisa menjadi edukasi untuk kita juga, bisa menjadi pembelajaran untuk kita dan kita bisa berpikir dengan bijak dan bisa bersikap dengan bijak dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi apapun itu ya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini mulai awal sampai akhir. Terima kasih dan juga kritik dan saran kita perlukan dan juga yang mau request bahas apa atau seperti apa juga monggo silakan di kolom komentar dan tonton juga video-video kita yang lain mulai dari ya paling tidak video-video kita ya obat-obat gitu dan juga karya-karya dari teman-teman disabilitas sehingga dapat menjadi apa namanya hiburan atau menjadi edukasi untuk kita juga ya. Terima kasih Bang Desmond dan Ya, kita terima kasih. berjumpa di obat berikutnya ya Bang Desmond ya. Ya, selamat Oke, hari ini. selamat hari ini. Terima kasih.